Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak hari ini bersuka cita karena Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Hari ini mari kita akan tundukkan kepala sebentar dan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sebab Engkau sangat baik dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan diri, kami siapkan hati kami memberi pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di tempat ini, Engkau bertata atas pujian kami. Engkau yang melakukan pembebasan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya.
dulu sekarang dan selamanya. Kasih setiamu tak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Kasih setiamu tak berubah, tak berubah. Katakan Yesus baik, Yesus kau baik, kau sungguh baik. Yesus kau baik dan aman. Katakan Yesus kita baik, Yesus kau baik, kau sungguh baik. Yesus kau baik, teramat. Katakan Yesus kita baik, Yesus kau baik, kau sungguh baik. Yesus kau baik, teramat. Sekali lagi katakan Yesus baik, Yesus kau baik, kau sungguh baik. Yesus kau baik, teramat baik. Katakan Yesus, Yesus kau, Yesus kau, sungguh kau, sungguh kau. Katakan Yesus, Yesus kau, Yesus kau. Katakan teramat baik, teramat baik. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya rindu saudara kasih nggak salaman tapi sapa dulu sebelah menyebelah. Katakan Yesus baik buat Anda. Katakan haleluya, Yesus baik buat Anda. Kasih senyum dulu saudara ya, supaya wajahnya itu nggak tegang. Katakan sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Katakan berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Berapa banyak percaya bahwa kuasanya, kemenangannya diberikan buat setiap kita, amin. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di toko kami, di tempat kami, di pekerjaan kami, di rumah kami tahu mujizat-Mu sedang terjadi. Yang sepakat katakan amin. Katakan kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorai buat Tuhan, pembuat mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Silakan saudara duduk. Yuk sama-sama kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Buka hati kita lebih lagi buat Tuhan. Shekendere pakase. Kami tahu Tuhan bahwa kemenangan, kuasa itu tersedia bagi kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu, segenap rindu kami. Tuhan, Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah sumber kehidupan kami. Ku datang kepadamu dengan seluruh rindu, hanya di dalam-Mu Tuhan jiwaku dipulihkan. Beriku hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini.
terpancar dari tata domba. Hapuskan air mataku, Kau sungai kehidupanku. Katakan semakin ku mengenal, semakin ku mengenalmu, semakin ku rasakan kasih setiamu Tuhan, sungguh nyata bagiku. Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku damba. Katakan aku membutuhkanmu Tuhan. Yesus, ku membutuhkanmu. Kau sungai kehidupan, dan Kau membawaku, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, sejuk bersamamu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Katakan yang deras mengalir, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar dari tata domba. Hapuskan air mataku, Kau sungai kehidupan.
katakan dan Engkau membawaku Tuhan. Dan Kau membawaku lebih dalam. Sambil buka tangan kita, bawa kami Tuhan, hanyutkan setiap kami, tenggelamkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku yang jernih, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Katakan, Kau sungai kehidupanku Tuhan. Kau sungai kehidupanku. Kau sungai kehidupanku. Mari sembah Tuhan. Reba syakaralaba, reba kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Syabaralaba kasih. Berapa banyak rindukan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan. Bawa aku tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Siapa kasih naramu. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Tenggelamkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamkan di dalam anugerah-Mu. Kirim kasih kania ya Bapa. Shebaralaba kasih ralaba. Oh Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah kehidupanku. Syabaralaba kareba karaba kaseraba. Kiaraba syekeni reba raba. Oh raba karaba kaser. Tuhan, siang ini Tuhan, pagi ini kami berdoa. Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi kami Tuhan. Syabaralaba, Roh Kudus, Roh Kudus. Penuhi, penuhi, penuhi lagi. Tenggelamkan di dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan di dalam anugerah-Mu. Syabaralaba kasih, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara datang dan saudara berkata, aku paling membutuhkan Tuhan Yesus. Kalau itu saudara, mari sambil buka tangan katakan, Tuhan, aku ini orang yang paling membutuhkan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, aku ini orang yang paling membutuhkan-Mu Tuhan. Hadirlah buat aku pagi ini Tuhan. Jamah dan rubah hidupku Tuhan. Oh rabaka 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 rabaka. Sambil berseru panggil Dia, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Syabaralabaka rabaka. Kami perlukan adalah Engkau Tuhan. Syabarabaka rebaka se. Terima kasih Niaralamu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan, dengar setiap tangisan dari umat-Mu.
mendengar setiap seruan dari umat-Mu Tuhan. Betapa kami butuhkan Engkau lebih dari apapun. Pagi ini Tuhan, hadirat-Mu yang membebaskan, hadirat-Mu yang menghidupkan Tuhan, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Sambil buka tangan, mulai sembah. Engkau Tuhan yang menghidupkan aku Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan Tuhan. Oh ya makasih ya Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang menghidupkan, Roh-Mu yang sembuhkan, Roh-Mu yang pulihkanku bangkit berdiri saudara. Dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Sungai kehidupanku. Katakan, semakin ku mengenal-Mu, semakin ku mengenal-Mu. Aku merasakan, semakin ku rasa Dia tidak jauh, saudara. Katakan keluar dari hati kita, Tuhan, itu semua nyata benar bagiku Tuhan. Sungguh nyata bagiku. Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu. Ulurkan tangan kita, aku membutuhkan-Mu Tuhan. Yesusku membutuhkan-Mu. Kau sungai kehidupan. Katakan, Kau membawaku, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan Engkau, rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Sekali lagi katakan, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu
merupakan sungai kehidupan Allah. Kami akan masuk lebih dalam untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami akan masuk dan tenggelam dalam hadirat Tuhan hari ini. Bahkan ketika firman Allah hari ini disampaikan, sebelum hamba-Mu selesai melakukannya, Tuhan sudah berbicara lebih kuat dalam hati dan kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu petunjuk-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu semua hari ini masih bisa beribadah di tempat ini, saya percaya bahwa semua dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita buka bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan saya pada pagi ini atau hari ini adalah menyentuh sorga. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada setiap itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, yaitu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nah, topik ini adalah kelanjutan dari 2 minggu berturut-turut kita telah diajar firman Tuhan di tempat ini tentang kesetiaan. Nah, ini kelanjutan. Ini adalah sisi lain dari kesetiaan itu. Kenapa saya bilang sisi lain? Karena seperti sebuah mata uang, itu kesetiaan itu di sisi yang satu dan yang sisi yang lain itu apa? Lah ini akan kita pelajari. Dan sisi yang lainnya itu adalah iman. Kenapa kesetiaan dan iman itu tidak bisa dipisahkan? Kalau orang setia pasti memiliki iman. Dan orang yang beriman pasti juga memiliki kesetiaan. Dasarnya apa Pak? Nanti kita akan pelajari. Bahwa sesungguhnya antara kesetiaan dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ini sudah satu paket, enggak bisa, harus jadi satu. Nah, kita lihat sedikit latar belakang dari kisah ini Bapak Ibu. Ini sebetulnya kisah sisipan. Kisah sisipan itu apa? Kisah sisipan adalah kisah tambahan. Karena sebetulnya Yesus itu tidak akan datang atau tidak akan menyembuhkan wanita ini. Inisiatif ini dari wanita yang pendarahan ini, inisiatif utamanya. Karena perjalanan Yesus sebetulnya adalah ke rumah Yairus untuk menyembuhkan seorang yang sakit juga di sana. Tapi perjalanan menuju ke sana di tengah-tengah itu ada peristiwa ini. Sekalipun ini peristiwa sisipan,
tetapi ditulis oleh ketiga Injil. Ini punya pengertian bahwa ini bukan cuma sekedar sisipan biasa, bukan sekedar selingan, bukan sekedar karena ya sudahlah karena ada orang wanita kemudian nggak apa-apa lah, bukan sekedar itu, tapi ada sebuah makna yang sangat dalam. Nah, wanita dari Sirofenesia ini menderita 12 tahun pendarahan. Kalau Bapak Ibu melihat di Injil Lukas itu dia sudah habis-habisan, sudah mengobati dirinya dengan sangat luar biasa, tapi enggak sembuh. Dan secara fisik dia mengalami penderitaan, secara fisik sakit, secara rohani dia dikucilkan. Secara rohani juga dia tidak bisa berhubungan dekat karena tidak bisa beribadah. Secara sosial orang mulai berkata minggir karena kamu najis. Jadi penderitanya lengkap. Secara fisik dia sakit 12 tahun pendarahan. Secara rohani dia tidak bisa mendekat untuk beribadah karena wanita pendarahan menurut orang Yahudi itu disebut najis, enggak bisa. Secara sosial dia disingkirkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Lengkap ya penderitaannya, secara fisik, secara rohani, dan secara sosial. Ini peristiwa. Tetapi kemudian ada sebuah inisiatif dari wanita ini yang kemudian dia bisa menyentuh Tuhan dan dia mendapatkan surga. Sekarang hari ini apa yang menjadi sebuah harapan dan surga bagi saudara? Nah, surga bagi wanita ini adalah sembuh dan dapat diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Ini surganya. Nah, surga apapun yang saat ini Tuhan atau saudara mau dan itu betul-betul lahir dari hati kita, maka hari ini saudara akan mendapatkannya. Mungkin itu pemulihan keluarga, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu pasangan hidup atau hal-hal yang lain sebagainya. Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan hari ini, maka surga itu saudara akan mendapatkannya. Sekarang mari kita belajar. Rahasianya itu apa? Sampai kok wanita ini bisa mendapatkan surga yang dia harapkan. Nah, yang pertama bahwa iman harus diperjuangkan. Iman dalam bahasa aslinya itu pisteo atau pistos. Ada dua arti dari iman, pistos ini. Kalau bahasa Yunani, Ibrani emunah. Artinya dua. Satu, iman, dan yang kedua, setia. Jadi antara iman dan kesetiaan itu mempunyai kata yang sama dalam terjemahan aslinya. Jadi kalau saudara bicara tentang kesetiaan, itu di dalamnya ada iman. Dan ketika saya sedang berbicara tentang iman, pasti di dalamnya ada kesetiaan. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena orang yang memiliki iman yang teguh, maka di dalamnya dia ada kesetiaan juga mengiring Tuhan. Nah, iman ini bukan sebuah iman yang biasa. Iman ini harus diperjuangkan. Saya kasih tahu sedikit latar belakang perjuangan iman dari wanita ini. Yang pertama begini, wanita Sirofenesia ini mematahkan tradisi. Ayo kita lihat sedikit dalam Bilangan pasal yang kelima ayat yang kedua. Bilangan pasal yang kelima ayat yang kedua, Alkitab bilang begini. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, ini pendarahan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan.
Ini aturannya nih, ini aturannya. Jadi dalam situasi seperti ini, mereka atau wanita ini memang harus dikucilkan tanda kutip, tapi dia mematahkan iman itu, mematahkan tradisi. Kok bisa Pak mematahkan tradisi? Karena wanita ini itu berada di tengah-tengah kerumunan. Yuk kita balik lagi sedikit, ayat yang ke-31. Markus pasal yang ke-5. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi kalau menurut tradisi ini wanita harus disingkirkan. Tetapi dia mematahkan tradisi itu, dia nekat pakai tanda kutip, dia maju, dia berada dalam kerumunan. Yang sebetulnya dia tidak boleh melakukannya. Dan dia siap menanggung malu. Kenapa? Kalau ketahuan dia itu pendarahan sakitnya, dia akan dihukum. Lebih dihukum, lebih dikucilkan. Tapi dia mematahkan sesuatu yang menjadi sebuah tradisi pada waktu itu. Bahkan sudah ditetapkan sendiri. Taurat bilang begitu. Sesuatu yang tidak pernah orang lain mungkin lakukan dan pikirkan. Itu dilakukan oleh wanita ini. Pertanyaannya begini, apakah dasarnya wanita ini nekat berada dalam kerumunan? Kan gitu, pasti ada dasarnya. Nah dasarnya ternyata ada di pada ayat yang ke 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Oke. Kalimatnya dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya tidak tahu berita apa yang didengar oleh wanita ini. Pasti salah satunya adalah Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan saya juga tidak tahu berapa lama dia sudah mendengar berita tentang ini. Saya juga tidak tahu seberapa sering dia mendengar berita ini. Tapi intinya dia sudah dengar bahwa Yesus melakukan sebuah tanda-tanda ajaib. Oke? Ketika dia sudah mendengar, maka ada sebuah iman yang timbul dari wanita ini. Ada sebuah tekad yang dia punya untuk masuk ke dalam sebuah rombongan atau sekelompok orang yang pada waktu itu sedang berdesak-desakan mengikut Yesus. Apa yang saudara sudah dengar itu bisa mempengaruhi perilaku dan aktivitasmu. Contoh, ini beberapa waktu lalu ya, tahun lalu itu waktu kota ini luar biasa digempur dengan COVID-19, Delta, varian Delta gitu kan. Setiap enggak tahu berapa puluh dalam satu hari, kalau kita lagi ngantor di kantor itu ambulan, gitu kan. Kita selalu itu mendengar. Bahkan ketika saya berkunjung ke desa di FA saya, dia bilang kalau ada pengumuman di tempat ibadah mereka yang meninggal, mereka merasa takut. Dan itu berulang-ulang kali disampaikan, meninggal ini, meninggal itu. Bukan cuma di sana, di berbagai tempat pun demikian. Di tempat saya pun demikian. Itu tempat ibadah tidak berhenti memberikan warta kabar ada yang meninggal. Dan itu didengar
selalu didengar oleh kita. Nah, respon dari apa yang sudah kita dengar itu macam-macam. Kita semakin waspada atau kita menjadi takut dan tidak melakukan apa-apa. Perhatikan apa yang sudah saudara dengar. Karena belum tentu informasi yang saudara dengar itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, atau belum tentu informasi yang saudara dengar itu benar adanya. Tapi puji Tuhan, wanita ini mendengar sebuah informasi yang benar tentang Yesus. Maka lahirlah yang namanya iman. Nah, ini setara atau sesuatu yang sama seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dan dari pendengaran oleh firman Kristus. Oke, tahan dulu ayat ini. Kalimatnya, dan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman Kristus itu dalam pengertiannya itu menggunakan kata rema. Firman, Alkitab itu ada dua kata, namanya logos. Logos itu yang tertulis nih loh, yang Alkitab ini loh, yang Alkitab saya punya, yang dicetak oleh LAI, yang memenuhi unsur bahasa, subjek, predikat, objek, logos. Tapi ada yang kedua, firman itu rema. Apa itu rema? Bapak Ibu sudah tahu, sesuatu yang tiba-tiba melompat dalam hati. Firman sesuatu yang dapat tiba-tiba muncul di hati atau di pikiran saudara. Itu rema. Nah, firman ini menggunakan kata rema, bukan logos, bukan sesuatu yang tertulis. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini, iman timbul ketika saudara telah mendengar apa? Bukan hanya logos, tapi sesuatu yang lahir dari hati. Rema itu asalnya dari logos, makanya baca firman Tuhan, baca logosnya dulu, baca Alkitabnya dulu nih, yang isinya kalimat per kalimat. Tapi tiba-tiba suatu saat, tiba-tiba ada satu kata, satu kalimat, ada satu hal yang menyentuh, melompat di hatimu, itu rema. Contoh. Saya kan tidak hafal 100% Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saya nggak hafal. Tapi tiba-tiba ada sebuah kata atau kalimat yang muncul di otak saya atau di hati saya. Rancanganku bukan rancanganmu. Saya langsung searching di internet, di Alkitab. Rancanganku bukan rancanganmu. Keluarlah Yesaya. Saya baca. Oh, ayatnya di sini. Nah, kata rancanganku bukanlah rancanganmu itu rema. Muncul tiba-tiba di hati. Jadi bukan logosnya, tapi sesuatu yang dari hati loh. Dan sesuatu yang dari hati inilah yang kemudian menimbulkan iman. Dia mendengar sesuatu dulu, kemudian muncul di hati. Nah, ini yang membuat orang itu menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Sesuatu yang memang lahir dari hatimu. Jadi berbeda. Misalkan ada mobil mewah, datang, saudara datang, dalam nama Yesus, aku klaim misalkan begitu. Mobil ini jadi milikku begitu. Itu bukan iman, itu keinginan. Beda. Tapi ketika tiba-tiba ada mobil seret, saya pernah, serius, ada sebuah mobil sangat bagus lewat, seret. Saya bilang bagus banget tuh mobil. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu pengen mobil? Saya pengen mobil. Langsung ada sebuah kalimat begini, apa yang tidak pernah ada timbul di hati, di pikiran, itu yang disediakan Allah.
bagimu. Nah, itu rema. Dan itu yang membangkitkan iman. Kenapa rema bisa terjadi? Karena saya sudah membaca yang logos ini. Dan ketika iman itu menjadi rema, kadang-kadang orang itu mulai ngejek. Halah, kau ora usah, ndak usah. Macem-macem aja. Biasa aja gitu loh. Sama seperti wanita ini. Saya mulai membayangkan dalam kepadatan orang-orang yang tadinya ingin mendekati Yesus. Dia sembunyi-sembunyi, dia harus menyembunyikan keberadaannya yang sakit itu hanya untuk menyentuh ujung jubahnya. Berdesak-desakan, kalau Bapak Ibu pernah kita sebelum pandemi ada 17 Agustus untuk parade begitu, pawai itu, malam hari juga siang hari, orang berdesak-desakan untuk di depan. Ya kurang lebih begitulah. Berdesak-desakan wanita mbuh piye carane aku harus dekat dengan Yesus dan memegang ujung jubahnya. Itu kalau tidak karena sesuatu yang lahir dari hati, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dan itulah iman. Saudara, sekarang apa yang saudara sedang imani dalam kehidupanmu? Mungkin itu berbicara tentang keluarga saudara. Mungkin itu sedang berbicara tentang iman, tentang pekerjaan saudara. Tentang apa yang ada di kantor saudara. Aku kepengen bisnisku semakin maju. Tapi ini pandemi, ini Indonesia masuk krisis. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah keteguhan hati. Bahwa kamu akan tetap teguh. Pegang itu. Pegangan itu. Karena sesuatu yang saudara sudah dengar. Dan itu lahir dari hati kita. Lahir dari firman yang telah menjadi rema. Itu dari Allah. Apakah serta-merta Tuhan langsung kabulkan? Enggak ternyata. Langsung kasih? Enggak ternyata. Tuhan tuh melihat perjuangan kita. Mempertahankan iman itu. Berani enggak? Aku sudah kasih sebuah titik ini. Nantinya kamu akan begini. Dia berjuang. Nah, waktu Musa dipilih Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir ke negeri perjanjian. Tuhan itu tidak ngomong secara detail. Nanti kamu di padang gurun, ini orang-orang udah protes ini, kamu di demo nih nanti. Nanti kamu akan mengalami kekurangan air. Nanti mereka demo nih minta daging. Tuhan tuh dari awal tuh gak ngomong gitu. Tapi ketika Musa mendengar perintah dan dia melakukannya, dia memperjuangkannya. Dia jalan. Dan ketika jalan ada masalah dan dia tetap memperjuangkannya, disitulah yang saya katakan penyertaan Allah terjadi. Penyertaan Allah terjadi. Saya kesaksian, cek hati saya kesaksian. Saya sedang membutuhkan sebuah dana cukup besar. Gede, bagi saya gede banget. Tapi aneh bin ajaib. Tuhan bilang begini, aku tahu kebutuhanmu. Ya Tuhan, tolong aku kasih duit. Saya bilang kepada Tuhan, enggak. Kamu enggak akan aku kasih duit. Tapi kamu beri orang lain. Kasih. Tabur. Lagi butuh duit banyak. Tuhan bilang enggak, kamu harus tabur. Langsung firman Allah muncul. Kalimatnya begini. Banyak orang, ada orang yang menebar harta. Tapi semakin kaya. Itu kalimatnya di mana? Saya cari. Tapi tiba-tiba muncul di hati. Saudara, saya bilang kepada istri saya, oke, yang kita tabur yuk. Kita tahu kita lagi butuh duit banyak. Saya tahu, tapi kita tabur yuk. Ini Tuhan yang suruh. Langsung, oke. Kita tabur di mana? Kemudian kita tabur di sini yuk, karena memang sedang membutuhkan.
Dan ketika saya melakukannya Bapak Ibu, oke, kita lakukan tabur di sini. Itu sebuah mujizat besar terjadi dalam kehidupan saya. Benar. Kita berani melakukannya. Asal apa? Lahir dulu sesuatu dari hati kita untuk melakukannya. Bukan berdasarkan keinginan. Dan ternyata inilah yang diperjuangkan oleh wanita ini. Dia mendengar, dia berjuang untuk apa yang dia dengar. Dia harus berdesak-desakan, dia harus berani menanggung malu, dia harus berani menanggung resiko kalau nanti aku dikucilkan, nanti kalau aku tidak sembuh bagaimana. Ada banyak resiko-resiko yang dia harus hadapi, tapi dia berani menanggungnya. Nah, sama dalam kehidupan kita. Seberapa besar perjuangan saudara untuk merealisasikan iman yang lahir dari rema itu loh. Kadang-kadang itu di luar pikiran. Kadang-kadang itu di luar akal budi kita. Tapi kita melakukannya. Gak apa-apa. Kita sedang belajar memperjuangkan iman kita. Kita sedang belajar untuk menyentuh sorga dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Bukan dengan otak kita. Kita kadang-kadang mulai mengkalkulasi segala sesuatu dengan cara kita. Padahal kadang-kadang Tuhan tidak seperti itu. Kita kadang-kadang disuruh melakukan sesuatu yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dari apa yang menjadi kenyataan sekarang. Tapi ketika saudara melakukannya, lakukan. Itu lahir dari iman. Itu lahir dari iman. Perjuangkanlah apa yang saudara sedang imani sekarang. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun orang-orang di dekat saudara itu mulai mencibir, mulai berkata-kata tidak baik, mulai menjatuhkan, mulai menebar fitnah, jangan pedulikan mereka. Berjalan terus dalam kebenaran iman itu. Dan ketika saudara tetap berjalan dalam kebenaran iman itu memerlukan namanya kesetiaan. Maka tadi saya bilang, antara iman dan kesetiaan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena gini, unsur yang sama antara kesetiaan dan iman, itu unsur yang sama adalah waktu. Iman akan terbukti seiring berjalannya waktu. Karena dia tetap setia mempertahankan imannya. Kita sudah 2 minggu berturut-turut diajar tentang apa itu kesetiaan. Dan bagaimana orang-orang setia seperti apa. Dan akibatnya seperti apa. Dan hari ini penerusan dari kesetiaan itu. Jagalah iman saudara dengan kesetiaanmu. Saudara sedang beriman apa sekarang? Untuk keluarga saudara? Saudara sedang beriman apa? Untuk kesehatan saudara? Saudara sedang beriman untuk bisnis, untuk karir, untuk anak-anak saudara? Dan ketika saudara sudah mempunyai iman itu, perjuangkannya. Terus maju aja. Terus lakukan saja. Sampai pada titik tertentu, saudara akan melihat terobosan atau breakthrough. Itu terjadi dalam hidup saudara. Pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Diperlukanlah kesetiaan. Baru 1 hari beriman, ada masalah yang mengganggu. Jangan lemah. Jangan-jangan imanku salah ya. Belum tentu juga. Terus perjuangan iman saudara. Perjuangan apa yang saudara percayai. Saya pernah menyampaikan kebenaran di radio. Iman sebesar biji sesawi itu kecil banget kan. Kecil banget. Tapi ketika iman itu ada di hati kita dan mulai bertumbuh dengan sesuatu yang baik. Karena disirami
dengan firman Allah, disirami dengan sesuatu yang lebih, sesuatu yang sesuai dengan firman Allah, sesuatu yang memang berasal dari hati kita, bukan ketakutan, bukan hal-hal yang lain, maka iman itu akan bertumbuh besar dan menghasilkan sesuatu. Ini yang menjadi kadang-kadang blunder dari orang percaya. Saudara mengimani sesuatu dan mintanya cepat. Tidak melalui sebuah proses, dan ketika tidak cepat terjadi seperti yang saudara mau, mulai menyalahkan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ini gara-gara kamu sih. Ini gara-gara kamu sih, mulai menyalahkan. Padahal mungkin saja imannya tepat. Mungkin saja imannya benar. Hanya memerlukan sebuah kesetiaan sampai pada waktunya tertentu Tuhan akan kabulkan. Saat saya tidak tahu apa yang saat ini sedang saudara alami. Saya tidak tahu apa yang saat ini saudara sedang imani. Mungkin untuk sesuatu barang tertentu. Mungkin untuk kehidupan saudara atau lain sebagainya. Ketika iman itu muncul dari rema, dari firman Allah, dari hati. Lakukan, pertahankan, perjuangkan. Kadang-kadang rema itu ya, enggak perlu kalimat panjang. Rema itu kadang-kadang cuma satu kata. Seperti yang saya terima kemarin. Taburlah, kasih orang. Taburlah, kasih orang. Gitu loh. Kadang-kadang cuma satu kata. Tapi itu muncul di hati. Dan dilakukannya. Itulah rema. Itulah iman. Apa yang sedang saat ini saudara bergumuli? Tuhan bisa menjawab saudara dengan sangat mudah. Maka tadi waktu lagu praise bilang, ku terima kemenangan. Ku terima janji Allah. Ku terima, imani saja terima. Imani saja, pulang dari tempat ini, pulang dari gereja ini. Perjuangkan terus iman saudara. Bukan iman yang berdasarkan keinginan daging, bukan. Tapi iman yang lahir dari firman Allah, dari rema itu. Wanita ini punya sebuah keinginan, sebuah rema dalam hatinya. Aku pasti sembuh, dan dia berani memperjuangkan. Tahu enggak? Hasil dari sebuah iman, ayat yang ke 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Oke, lihat sesuatu yang dari iman, kerinduan paling dalam, diperjuangkan sungguh-sungguh, banyak tantangan tetap maju, hasilnya ini. Yesus merasa ada sesuatu yang keluar, bahasa Indonesianya itu di Markus tenaga. Tapi kalau diperbandingkan dengan Injil Lukas, itu ada kuasa yang keluar. Padahal pada waktu itu banyak orang berdesak-desakan. Apa perbedaan orang banyak yang menyentuh Yesus dengan wanita ini? Bukan hanya wanita ini. Dan perhatikan, yang disentuh oleh wanita ini itu bukan tubuh Yesus. Ayat 27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi yang disentuh bukan tubuhnya, bukan. Jadi Yesus disenggol-senggol, mungkin orang banyak karena public figure gitu kan. Dan mungkin juga orang mulai merangkai-rangkai juga pakaiannya, jubahnya. Tapi ketika wanita ini menyentuh, ada kuasa yang keluar. Dan Yesus ki kroso. Siapa nyentuh aku? Realita lah. Muridnya bilang,
Ya jelas aja disentuh banyak orang berdesak-desakan lihat atau ingin menyentuh Yesus. Kok nanya siapa yang menyentuh Yesus? Pasti banyak lah. Enggak, Yesus bilang begini. Ada kuasa yang keluar. Lihat, ini loh. Sesuatu yang saudara perjuangkan, yang lahir dari hatimu yang paling dalam, tidak mudah menyerah dan berani melangkah. Hasilnya apa? Kuasa itu mengalir, diberikan kepada saudara. Kadang-kadang kita mintanya langsung kuasa Allah, gak mau perjuangannya, gak bisa. Saudara ingin mendapatkan mahkota, berjuanglah. Terus pertahankan, lakukan banyak hal, lakukan sesuatu yang berdasarkan firman Allah. Dan ketika saudara terus melakukannya, berani membayar harganya. Dan ketika tiba waktunya, Tuhan itu memberikan sebuah kuasa yang keluar dalam hidupnya. Artinya apa? Ada sebuah koneksi yang kuat antara wanita ini dengan Yesus dan mendapatkan mujizat. Terus berjuang dalam iman saudara. Saya panggil seluruh pemain musik. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa saja membuat saudara menjadi terpuruk. Apalagi informasi-informasi yang didengar. Indonesia, Bapak Presiden sudah memberikan sebuah pidatonya. Bahwa dunia ini sedang memasuki yang namanya masa resesi. Masa krisis. Itu bukan cuma Indonesia, dunia. Apalagi perang antara Rusia dan Ukraina itu mempengaruhi harga gandum. Kok bisa lah, Bapak bisa cari sendirilah kenapa bisa begitu. Intinya apa? Kita sedang memasuki sebuah situasi secara manusia itu resesi. Tapi ketika saudara mau memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, masa resesi itu tetap dipelihara Allah. Bahkan saudara akan menerima kuasa yang selama ini saudara perjuangkan. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun
berdiri. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami akan bertahan Tuhan. Kau yang menopang kami. Karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah pagi hari ini setiap kita mendengar firman Tuhan, kita mau percaya. Kita punya Allah yang setia. Janjinya, firman-Nya digenapi buat setiap kita yang tetap percaya. Kita jangan berhenti berharap kepada Tuhan karena kita percaya sesuatu yang ajaib, mukjizat itu ada. Amin. Hari ini siapa kita yang hari-hari ini kita mengharapkan mukjizat Tuhan? Kembali kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang setia. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan mukjizat itu ada. Aku berharap kepadamu ya Tuhan. Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Menanti-nantikan mukjizat Tuhan. Menanti-nantikan datangnya pertolongan dari surga. Engkau mendengar setiap hati, Engkau mendengar doa, Engkau melihat setiap air mata dan tidak akan pernah Engkau biarkan. Engkau berkata bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sebab itu Tuhan, sekalipun kami menunggu begitu lama, tapi kami mau tetap setia, membuktikan iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Tuhan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin beberapa waktu kami mulai lemah. Mungkin beberapa waktu kami mulai hilang pengharapan. Atau mungkin menjadi patah arang. Tapi pagi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami bangkit kembali iman kami Tuhan. Untuk kami berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang setia. Penolong kami satu-satunya. Engkau berkemurahan buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau melihat iman yang bangkit. Biarlah mukjizat itu mengalir. Terjadi. Kami terima mukjizat. Kami terima mukjizat. Kami terima mukjizat. Kami terima janji Tuhan. Kami terima itu digenapi buat setiap kami. Biarlah ini menjadi sebuah waktu di mana mimpi itu dibebaskan oleh Tuhan. Menjadi kenyataan. Bukan mimpi lagi. Tapi itu menjadi sebuah kenyataan buat setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang mengharapkan anak diberikan anak oleh Tuhan, yang mengharapkan mukjizat keuangan, Tuhan Engkau membukakan pintu-pintu ekonomi, pintu-pintu berkat tercurah dengan luar biasa, keluarga dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mengharapkan jodoh, Tuhan Yesus Engkau juga yang menyediakan yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus.
Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita memberikan persembahan dan kita akan menyelesaikan ibadah, kita akan mendengarkan pengumuman sebentar. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan di minggu ketiga di bulan Maret ini. Bagi jemaat yang akan melakukan penyerahan anak bisa mendaftar ke admin gereja. Mari para pria, hadirilah ibadah kopi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 6 sore. Ibadah tatap muka sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari minggu pukul 5 sore. Ibadah FOG tatap muka dilaksanakan setiap hari minggu pukul 10 pagi. Pemberkatan nikah Saudara Christian Adi Setiawan dan Saudari Maria Francisca akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 pada pukul 11 siang di Geraha Betani Blora. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi melalui Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Mari jemaat, kita lindungi diri kita dengan rutin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar dan menjaga jarak. Dan apabila jemaat mengalami kurang enak badan, wajib istirahat di rumah dan ibadah secara daring. Dan bagi jemaat yang membutuhkan obat COVID bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor 081 133 288 84. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sedang membangun rumah belajar di Kupang, di daerah Tapak ya, Kupang Barat. Di situ rumah belajar ini untuk tempat pelatihan, baik untuk anak-anak atau untuk orang-orang dewasa ya. Dan kita mau semua terlibat ya, menabur. Mereka bekerja dengan luar biasa, mereka punya tanah ya, diserahkan untuk
dibangun sebuah rumah belajar, dan nanti anak-anak dari FMTC dan juga orang yang di sana, mereka akan dilatih untuk mengajar anak-anak di sana. Dan mereka bekerja dengan luar biasa ya, orang-orang anggota persekutuan ini tanpa tukang, manggil tukang, tanpa dibayar. Tapi mereka setiap hari mereka mengerjakan rumah belajar ini, yang ibu-ibu masak, yang bapak-bapak ini jadi tukang begitu ya. Saya melihat semangat mereka itu begitu luar biasa ya. Saya menjadi sungguh terharu ya. Wah, mereka ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, mereka itu tinggalkan pekerjaannya. Mereka rela gitu ya, beberapa hari terus mereka kerja untuk membangun, dan ini fondasi sudah mulai dibangun, tembok sudah mulai dinaikkan, dan kita semua akan terlibat menabur dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini yaitu saudara dan saya, kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak tidak terpengaruh dengan situasi krisis yang sedang terjadi. Tapi gereja tetap berdampak, gereja tetap menjadi berkat karena kita sudah ditetapkan untuk diberkati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pulang. Ya, kita percaya kita sudah mengawali minggu ke depan ini dengan mencari Tuhan, dengan mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, dan kita akan pulang dengan berkat, dengan kasih karunia Allah yang begitu berlimpah-limpah. Kita pulang menjadi berkat, pulang menjadi pembawa berita kabar baik. Karena wanita yang pendarahan ini, dia mendengar berita tentang Yesus. Kabar baik harus diberitakan, Injil harus diberitakan, misi harus terus berjalan. Supaya nama Tuhan dimuliakan, banyak orang datang menyembah Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan, terima kasih. Sepanjang ibadah kami rasakan Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan bicara, Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih kami Tuhan boleh merasakan kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan, boleh membawa syukur kami kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memimpin, menyertai, menolong, menjaga, memelihara hidup kami. Banyak Tuhan perkara yang kami telah alami oleh karena pertolongan Tuhan. Kami datang dengan syukur kami kepada Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami di rumah Tuhan. Kami boleh menabur untuk pekerjaan misi. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh menjadi bendara-bendara Allah yang dipercayai oleh keuangan ini, supaya kami dapat mengaturnya dengan bijaksana. Kami boleh menabur bagi kerajaan Allah. Kami boleh mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Satu tanda ketaatan dan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami tahu ekonomi kami tidak akan terguncang karena kami memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Raja yang memberkati hidup kami,
yang menetapkan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya urapi dengan urapan yang baru, hikmat yang baru. Dan Tuhan boleh pakai menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus biarlah Engkau dimuliakan lewat hidupnya dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yonatan dan Mira yang sudah menjadi berkat buat gereja ini. Untuk membekali tim PW. Tuhan Yesus Engkau sendiri yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Kalau nanti mereka akan melakukan perjalanan pulang ke Surabaya, Tuhan juga yang memimpin, menyertai, tibakan di rumah dengan selamat. Tidak kekurangan satu apapun yang baik. Bahkan Tuhan Engkau yang melimpahkan segala kasih karunia-Mu dalam kehidupannya. Yang terbaik Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, kami mengangkat tangan kami. Mari kita mau doa saat ini, kita mengangkat tangan kita. Kita mungkin seperti wanita yang menjamah jubah Yesus. Kita sedang membawa iman kami, doa kita, pergumulan kita. Mungkin untuk keluarga kita. Mungkin untuk sesuatu masalah persoalan. Kita bawa kepada Tuhan. Dengan iman, dengan percaya. Tanganmu menjamah jubah Yesus. Dan engkau berkata seperti wanita ini, asal ku jamah saja, keluargaku menjadi sembuh, ekonomiku diberkati, keluargaku dipulihkan Tuhan. Sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Aku diberikan anak oleh Tuhan. Aku punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih. Jamah. Pegang dan ambil itu. Ambil dan ambil. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dengan kekuatan yang baru. Kasih Tuhan yang sempurna menyertai kami. Kami pulang diurapi oleh Tuhan. Diberikan keberanian oleh Tuhan. Membawa kabar baik kepada setiap orang. Supaya setiap orang boleh mendengar tentang Yesus dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Semua berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang. Buat kita semua yang mengasihi Dia. Yang percaya dan berharap kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati. Mari berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Yesus sang Raja atas Indonesia. Generasi pembawa api lawatan atas negeri ini.